Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Husain Yakin dari Prodi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Terima kasih bagi tim penguji seminar proposal hari ini telah ngasih waktu buat saya untuk mempresentasikan proposalnya saya, penelitiannya saya, di mana saya mengangkat tema mengangkat judul penelitian mengenai proposal, yaitu peran digitalisasi pada pengelolaan usaha ayam petelur skala rumahan di Desa Opo-Opo. Usaha ayam petelur merupakan salah satu jenis usaha peternakan yang cukup menjanjikan, terutama dalam permintaan telur yang selalu stabil di pasar. Selain itu, media sosial tidak hanya digunakan untuk komunikasi ataupun saran sebagai informasi, tapi juga bisa untuk membangun jaringan antar sesama manusia bersosial, sehingga menjadi alat promosi dan pemasaran yang sangat efektif dalam dunia peternakan. Di sini penelitiannya saya itu berfokus pada yang pertama, menilai pengaruh digitalisasi pada manajemen produksi, dan yang kedua, menilai strategi pemasaran digital untuk usaha ayam petelur, dan yang ketiga itu mengidentifikasi tantangan adaptasi teknologi. Dan mengenai rumusan masalahnya, di situ ada 4 rumusan masalah, di mana diantaranya itu yang pertama, bagaimana kondisi lingkungan internal dan eksternal usaha ayam petelur di era digital, dan yang kedua, bagaimana alternatif dan prioritas strategi pemasaran yang selama ini ditetapkan oleh usaha ayam petelur di era digitalisasi. Yang ketiga itu bagaimana implementasi strategi yang menghubungkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, serta kekuatan dan ancaman dari usaha ayam petelur di era digitalisasi. Dan yang keempat itu bagaimana implementasi yang menghubungkan kelemahan atau weakness dan peluang atau opportunity, serta strategi yang menghubungkan kelemahan dan ancaman usaha yang petelur di era digitalisasi. Itu. Mengenai rumusan masalahnya itu ada 4. Dan untuk mengenai tujuan masalah, di sini ada 4 tujuan masalahnya. Yang pertama itu mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi formulasi strategi pemasaran usaha ayam petelur di era digitalisasi. Yang kedua, merumuskan alternatif dan menentukan prioritas strategi pemasaran dari usaha ayam petelur di era digitalisasi. Yang ketiga, menguraikan bagaimana implementasi strategi yang menghubungkan kekuatan atau strength dan peluang atau opportunity, serta kekuatan dan ancamannya usaha ayam petelur di era digitalisasi. Situ. Dan selanjutnya itu ada yang namanya manfaat penelitian. Itu manfaat teoritis. Ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Di mana yang manfaat teoritis itu yang pertama, kerangka konseptual untuk analisis lingkungan usaha. Yang kedua, pemahaman terhadap perubahan dinamis dalam dunia usaha. Yang ketiga, dasar untuk mengembangkan teori manajemen dan strategi bisnis. Di situ mengenai manfaat teoritisnya. Dan untuk manfaat praktisnya itu ada beberapa hal, yaitu yang pertama, pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kekuatan usaha. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan yang dapat diperbaiki dengan digitalisasi. Jadi
kita itu harus mengidentifikasi, harus tahu kelemahan digital dalam meningkatkan kekuatan usahanya di situ. Dan yang ketiga, memanfaatkan peluang digital. Jadi kita harus tahu juga peluang digitalnya itu di mana untuk meningkatkan pemasaran. Dan yang keempat, strategi mitigasi ancaman eksternal di situ, terutamanya dalam segi ancamannya di eksternal. Dan yang kelima itu meningkatkan daya saing usaha. Dan di sini ada beberapa kajian terdahulu penelitian. Yang pertama itu dilakukan oleh salah satunya adalah peneliti yang dilakukan oleh Sri et al. 2019 dengan judul penerapan analisis SWOT dalam meningkatkan daya saing industri peternakan sapi di Indonesia. Dan yang kedua itu dilakukan oleh Pratama dan Widyastuti 2020 dengan judul digitalisasi dalam sektor peternakan ayam, dampak teknologi digital terhadap efisiensi dan pemasaran produk ayam. Yang ketiga itu dilakukan oleh Hidayat et al. 2021 dengan judul penerapan analisis SWOT untuk mengidentifikasi dampak digitalisasi pada usaha kecil dan menengah UKM di Indonesia dengan fokus pada sektor peternakan. Yang keempat itu penelitian oleh Wijaya dan Fauzi 2022 dengan judul pemasaran digital dalam usaha yang bertelur, peluang dan tantangan dalam menggunakan media sosial dan e-commerce. Dan yang kelima itu dilakukan oleh Nugroho 2023 dengan judul dampak transformasi digital terhadap industri peternakan ayam, optimalisasi produksi melalui teknologi. Ada kajian teori, di mana kajian teori itu saya membahas ada 3 kajian. Yang pertama itu konsep usaha yang bertelur, di mana kita harus tahu mengenai konsep-konsep usahanya bagaimana. Dan yang kedua itu digital dalam industri peternakan. Jadi kita juga harus tahu mengenai digital peternakan, industri peternakannya, bagaimana pemasarannya mengenai digitalnya. Dan yang ketiga itu saya menggunakan teori analisis SWOT untuk mengetahui kekuatannya di mana, ancamannya apa, kelemahannya di mana, dan peluangnya di mana di situ. Dan untuk mengenai kerangka konseptualnya di sini yaitu ada yang namanya menggunakan teori SWOT. Yang kedua itu menggunakan digitalisasi dalam industri ayam bertelur. Yang ketiga itu penerapan analisis SWOT dalam usaha ayam bertelur di era digital. Dan yang keempat itu optimalisasi usaha ayam bertelur dengan SWOT dan digital. Dimana teori SWOT dalam dunia usaha ataupun organisasi mempunyai 4 komponen, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dan yang kedua itu digitalisasi dalam industri ayam bertelur. Digitalisasi dalam industri ayam bertelur mempunyai beberapa dampak, yaitu efisiensi operasional, pemasaran, dan penjualan inovasi produknya. Dan penerapan analisis SWOT dalam usaha ayam bertelur di era digital itu ada beberapa penerapan dalam usaha ayam bertelur di era digital, yaitu pemasaran secara online atau peningkatan kualitas terhadap produk gitu. Dan yang keempat itu optimalisasi ayam bertelur dengan SWOT dan digitalisasi. Ada 4 strategi, yaitu strategi strength, opportunity, strategi weakness. Opportunity, strategi strength, strategi weakness, dan strength. Mengenai metode penelitian, di sini metode penelitian adalah
cara untuk menemukan data atau menguji kebenarannya di situ. Dan penelitian harus memahami dari segi penulisan dan pengumpulan data. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di mana diantaranya yaitu yang pertama menggunakan pendekatan analisis deskriptif kualitatif dengan fokus pada studi kasus lapangan. Yang kedua itu peneliti langsung melakukan observasi di lapangan, jadi langsung terjun ke lapangan untuk melakukan observasi. Yang ketiga itu lokasi penelitian itu dilakukan di Desa Ogopo, Kecamatan Kerenjengan, Kabupaten Probolinggo. Dan yang keempat itu dilakukan dengan data primer dan sekunder itu. Dan yang kelima, teknis pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, FGD, observasi, dan studi literatur. Itu ada 4 cara dengan melakukan wawancara, FGD, observasi, dan studi literatur. Yang keenam itu teknik yang dilakukan analisis data menggunakan analisis SWOT yang tidak akan lepas pada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Yang ketujuh itu teknik analisis data yang dilakukan adalah deskriptif kualitatif. Ya, terima kasih atas semuanya. Mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.